Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan tentang project based learning kami, yaitu kami mengambil dua perusahaan untuk dibandingkan. Pertama itu PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan yang kedua PT Mayora Indah Tbk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri Sinta Belani dengan NPM 1911031025, Nur Hayati Widi Utami dengan NPM 1911031009, Muhammad Fatoni Legawan Ridada dengan NPM 1911031019, Aulia Ramadina Salsabila dengan NPM 1911031045, dan Puturia Septiani dengan NPM 1911031057. Nah, untuk yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu analisis laporan keuangan yang digunakan. Nah, dalam melakukan analisis laporan keuangan ini, kami menggunakan yang pertama yaitu analisis makro, meliputi award atau pencapaian perusahaan, struktur informasi serta harga saham perusahaan, dan trend profit. Dan yang kedua yaitu analisis mikro yang meliputi analisis investasi, analisis pendanaan, dan analisis operasi. Nah, selanjutnya untuk analisis makro akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Fatoni Legawan Ridada. Kepada Muhammad Fatoni dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan yang digunakan dalam PBL Proposal Based Learning di perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama ada analisis makro pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ini dapat dilihat bahwa terdapat penghargaan atau award dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2019 dan tahun 2020. Dalam 2 tahun ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memperoleh penghargaan sebagai Indomie nomor 1 di Indonesia dalam Most Chosen Brands tahun 2019 oleh Kantar. Kemudian dalam struktur pemegang sahamnya, PT Indofood sebesar 50,07% dipegang oleh First Pacific Company Limited dan sebesar 49,93% dipegang oleh publik. Terdapat tabel yang menggambarkan struktur pemegang saham pada PT Indofood, diantaranya sebesar 4.396.103.450 jumlah yang ditempatkan oleh First Pacific Investment Management Limited dengan persentase kepemilikan sahamnya 50,07%. Kemudian ada Antoni Salim sebagai Presiden Direktur dengan jumlah saham yang ditempatkan sebesar 1.329.770 dengan persentase kepemilikan sahamnya 0,02%. Kemudian juga ada Franciscus Galirang selaku Direktur sebesar 250 dan Taufik Wiraatmaja selaku Direktur sebesar 50.000. Selain itu ada tipe pemegang saham yang ada di PT Indofood Sukses Makmur Tbk, diantaranya sebesar 80,18% dipegang oleh badan usaha asing, sebesar 16,35% dipegang oleh badan usaha dalam negeri, sebesar 0,11% dipegang oleh perorangan asing, dan 3,36% dipegang oleh perorangan dalam negeri. Pada periode 31 Desember tahun 2019, sejumlah 8.780.426.500 saham perseroan dengan nilai nominal Rp100 per sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia dengan jumlah pemegang saham melebihi 17.000. Volume saham yang diperdagangkan di pasar reguler selama tahun 2019 berjumlah Rp2.993.900 dengan harga berkisar antara Rp5.850 per sahamnya hingga Rp8.050 per sahamnya dan ditutup pada harga Rp7.925. Kemudian di tahun berikutnya pada periode 31 Desember tahun 2020 sejumlah Rp8.780.426.500 saham perseroan dengan nilai nominal Rp100 per saham tercatat pada Bursa Efek Indonesia dengan jumlah pemegang sahamnya melebihi 47.000. Volume yang diperdagangkan di pasar reguler selama tahun 2020 berjumlah Rp2.868.363.500 dengan harga berkisar antara Rp5.000 per sahamnya hingga Rp8.300 per sahamnya yang ditutup pada harga Rp6.850.
Di sini dapat terlihat grafik yang menunjukkan bahwa harga saham pada tahun 2019 yang semula 7.000 tutup tahun 2020 dengan harga 6.850. Kemudian juga ada IHSG yang pada tahun 2019 nilai 6.000 dan ditutup pada tahun 2020 dengan harga 5.979. Tabel berikut merupakan tabel saham yang beredar pada kuartal awal tahun 2019 sampai dengan kuartal 4 tahun 2020. Di sini dapat dilihat pada tahun 2019 dan tahun 2020 saham yang beredar bernilai sama, yaitu 8.780 dengan kapitalisasi pasar yang berbeda pula. Nah, harga tertinggi diperoleh pada awal kuartal atau kuartal 1 pada tahun 2020 bernilai 8.300. Dan itu terdapat juga perbedaan atau kenaikan volume perdagangan dari tahun 2019 hingga 2020. Kemudian pada gambar ini merupakan diagram trend profit pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang meliputi penjualan neto, laba usaha debit, total aset, total ekuitas, dan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kemudian masuk ya yang perusahaan kedua, yaitu pada PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk memiliki berbagai penghargaan yang telah dicapai pada 2 tahun antara tahun 2019 dan tahun 2020. Di antaranya, yang pertama pada tahun 2019, sebagai Indonesia 50 Best of the Best Companies 2019 dari Forbes. Kemudian ada Indonesia Very Good Performance Public Companies Award 2019 dari Warta Ekonomi. Kemudian ada 200 Top Performing Listed Companies di seluruh Asia Pasifik versi Forbes dan GSA Awards 2019 dalam kategori Growth Stock dari GSA Research. Kemudian pada tahun 2020 penghargaannya juga meliputi Top Corporate Board 2020 dari Trust NGO Indonesia yang bekerja sama dengan infobrand.id. Kemudian ada ASEAN Business Award 2020 untuk kategori Priority Integration Sector dari ASEAN Business Advisory Council atau ASEAN BC. Kemudian ada Most Valuable Indonesian Brand 2020 dari Brand Finance Peak. Kemudian juga ada Peraih Tokoh Finansial Indonesia untuk Direktur Utama PT Mayora Indah Tbk sebagai Top Executive of List Company 2020 dari Berita 1. Berikut merupakan tabel kapitalisasi pasar saham yang dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk. Jumlah saham yang beredar periode 31 Desember tahun 2020 sama dengan tahun 2019, yaitu sebanyak 22.358.699.725 saham. Berikut merupakan tabel harga saham yang dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk dari mulai awal tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya, komposisi pemegang saham yang dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama ada pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih, kemudian ada anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris, dan yang ketiga adalah masyarakat. Nah, yang pertama adalah pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih adalah PT Unita Brand Indo dengan jumlah sahamnya 7.363.121.900 dengan persentase kepemilikannya 32,93%. Kemudian ada PT Mayora Dana Utama dengan jumlah saham 5.844.349.525 dengan kepemilikannya dengan persentase kepemilikan sebesar 26,14%. Kemudian ada Yogi Hendra Atmaja dengan jumlah sahamnya 5.638.834.400 dengan persentase kepemilikan 25,22%. Dan masyarakat atau publik dengan jumlah saham 3.512.393.900 dengan persentase kepemilikannya 15,71%. Sehingga menghasilkan jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dengan jumlah 22.358.699.725. Kemudian komposisi pemegang saham yang kedua yaitu anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham perseroan. Di antaranya ada Yogi Hendra Atmaja selaku Komisaris Utama,
dengan kepemilikan saham 25,22%. Kemudian ada Andres Sukendra Atmaja selaku direktur utama dengan sahamnya 0,01%. Dan ada Hendrik Polisar selaku direktur keuangan dengan jumlah saham 179.700 saham. Kemudian komposisi pemegang saham yang terakhir yaitu masyarakat yang masing-masing memiliki kurang dari 5% saham perseroan dengan jumlah persentase pemilikannya diantaranya ada industri lokal dengan jumlah pemegang saham 301, ada industri asing dengan jumlah saham 191, individu lokal dengan jumlah pemegang sahamnya 114.845, dan ada individu asing dengan jumlah pemegang sahamnya 45. Ini merupakan tabel dari tren profit PT Mayora Indah Tbk. Ada pendapatan atau penjualan bersih yang meliputi 3 tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian ada laba bruto, laba usaha, jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali. Kemudian ada jumlah laba komprehensif yang dapat didistribusikan kepada yang pertama pemilik entitas induk dan yang kedua adalah kepentingan non-pengendali. Jadi semua ini menghasilkan total laba komprehensif. Kemudian ada laba saham dalam rupiahnya. Kemudian ada jumlah aset, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, modal kerja bersih, aset lancar, dan liabilitas jangka pendek. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya. Terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan membuka materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu analisis mikro. Nah, dalam analisis mikro ini kami menggunakan 3 analisis, yaitu analisis investasi, analisis pendanaan, dan analisis operasional. Nah, untuk analisis investasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu kami menggunakan perhitungan rasio likuiditas. Untuk current ratio dilihat pada tabel yang telah disajikan di atas berdasarkan 2 tahun terakhir. Untuk aset lancar PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2020 naik dari tahun 2019, yaitu sebesar 31.403.445 menjadi 38.418.238 pada tahun 2020. Hutang lancar atau kewajiban jangka pendek perusahaan juga naik dari 24.686.862 menjadi 27.975 sekian. Tetapi dapat dilihat bahwasannya current ratio Indofood mengalami penurunan dari 1,37 menjadi 1,27. Seperti yang kita tahu, saat current ratio turun berarti mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan kurang dapat menggunakan aset lancarnya untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo. Nah, sedangkan pada PT Mayora, total kewajiban jangka pendek perusahaan turun pada tahun 2020 dari 3.714.360 menjadi 3.475.324. Juga total aset lancar perusahaan pada 2020, sehingga current rasio lancar perusahaan mengalami kenaikan yang semula sebesar 3,44 menjadi 3,69 pada tahun 2020. Hal ini jelas menggambarkan bahwa perusahaan mampu atau dapat menggunakan aset lancarnya untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo. Next. Nah, selanjutnya itu kami menggunakan perhitungan quick ratio, yaitu current asset dikurang inventory dibagi dengan current liabilities. Nah, seperti data yang kami sajikan pada layar, diketahui bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami kenaikan aset lancar pada tahun 2020. Tetapi untuk penghitungan quick ratio, aset lancar yang digunakan adalah aset lancar tanpa persediaan. Sehingga pada rasio ini current asset dikurangi dengan persediaan atau inventory. Persediaan Indofood naik cukup drastis dari tahun 2019 sebesar 9.658.705 menjadi 11.150.432 pada tahun 2020. Hutang lancar atau kewajiban jangka pendek perusahaan juga naik, sehingga quick ratio perusahaan juga naik sebesar 0,94, yaitu dari 0,881 menjadi 0,975 pada tahun 2020. Rasio di atas
mengartikan bahwa kemampuan perusahaan untuk cepat mengubah aset likuid menjadi uang tunai untuk membayar kewajiban keuangan jangka pendeknya itu sendiri. Begitu pula sebaliknya, dalam kasus PT Indofood ini memiliki rasio kurang dari 1 tetapi mengalami kenaikan rasio yang jika dilihat hampir menyentuh angka 1, sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan ini sudah cukup mampu untuk mengubah cepat atau mengubah aset likuid menjadi uang tunai untuk membayarkan kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan tersebut. Yang sama juga terjadi pada PT Mayora Indah Tbk yang mana melebihi angka indeks 1, yang mana rasio cepat tepat 1 berarti perusahaan saat ini dan kewajiban perusahaan saat ini sama. Rasio 2 menunjukkan bahwa aset perusahaan saat ini mengandalkan jumlah kewajiban. Next. Nah, selanjutnya yaitu penghitungan cash ratio, yaitu cash and cash equivalent dibagi dengan current liability. Untuk kas setara kas ini diatur dalam PSAK 2, yaitu kas dan setara kas dari kas bidang, deposito jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya. Menurut perhitungan kelompok kami, seperti data yang telah disajikan, yaitu kas terdiri atas kas dan bank. Setara kas terutama merupakan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak penempatan, yang tidak dibatasi penggunaannya dan dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman. Bahkan dapat dilihat bahwa jumlah kewajiban sebelumnya kas setara kas pada PT Indofood mengalami kenaikan pada tahun 2020, tetapi dalam kenaikan kas setara kas ini diikuti juga dengan kenaikan kewajiban jangka pendeknya, sehingga dapat dilihat bahwa jumlah kewajiban lancar perusahaan lebih besar dibandingkan kas dan setara kas, sehingga didapatkan rasio kurang dari 1. Jika rasio kurang dari 1, perusahaan tidak memiliki cukup kas atau setara kas untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya. Dalam PT Indofood, rasio kasnya 0,557 pada tahun 2019 dan 0,62 pada tahun 2020. Ini berarti bahwa perusahaan hanya memiliki cukup uang tunai untuk membayar 62% dari kewajiban jangka pendeknya di tahun 2020. Nah, untuk PT Mayora Indah Tbk di tahun 2020 mengalami kenaikan kas dan setara kas yang cukup drastis dan pengurangan jumlah kewajiban jangka pendek perusahaan, sehingga kas dan rasio kas pada tahun 2020 juga meningkat secara drastis. Yakni seperti yang dilihat semula pada tahun 2019 di bawah 1 dan 2020 ya melebihi angka indeks 1. Jika seperti yang kita tahu, jika rasio kas lebih besar dari 1 itu dianggap rasio kas tinggi. Rasio kas yang tinggi menunjukkan bisnis memiliki lebih dari cukup uang untuk menutupi hutang jangka pendeknya. Dan pada tahun 2020 rasio kas PT Mayora Indah mencapai 1,087, yang berarti bahwa PT Mayora mampu mengandalkan kas dan setara kas untuk melunasi hutang jangka pendek perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu analisis persediaan. Nah, analisis persediaan ini diatur dalam PSAK 14, yaitu berbunyi persediaan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga per line atau nilai realisasi neto, the lower of cost or net realizable value. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Nah, kelompok usaha yang menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto ini berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto. Pemulihan penyisihan atas penggunaan nilai persediaan diakui jika persediaan terkait terjual kepada pihak ketiga. Penghapusan penyisihan atas penurunan nilai persediaan juga dibalik jika seluruh atau sebagian persediaan dihapus karena rusak atau telah kusam. Nah, pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk sendiri, pada CALK yang telah kita lihat, harga pasar dan berdasarkan dari harga pasar, penelaahan harga pasar dan kondisi fisik dari persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan piutang cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari penurunan nilai persediaan. Nah, pada tanggal 31 Desember 2020, persediaan dilindungi oleh asuransi terhadap resiko kebakaran dan resiko lainnya. Dengan jumlah pertanggungan sebesar sekitar 1.335.986 yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari resiko-resiko yang dipertanggungan. Nah, untuk PT Mayora Indah Tbk, persediaan dinyatakan berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih yang
lebih rendah atau the power of cost and net realizable value. Biaya persediaan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang. Nah, dalam PT Mayora Indah Tbk ini, manajemen perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat cadangan penurunan nilai dan persediaan uang pada 31 Desember 2019. Bahan baku dan pembangkit yang diakui sebagai beban di tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 12 juta dan masing-masing sebesar 12 triliun 694 miliar 462 juta sekian dan 13 triliun 282 miliar 287 juta sekian. Tidak terdapat persediaan yang dijadikan jaminan untuk utang bank. Jumlah pertanggungan asuransi adalah cukup untuk menutupi resiko kerugian yang mungkin dialami oleh perusahaan. Next. Nah, selanjutnya itu mengenai kapitalisasi. Kapitalisasi diatur dalam PSAK 16, yaitu yang berbunyi aset tetap dicatat berdasarkan biaya error legend setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Yaitu yang pertama, beban pemeliharaan tanaman produksi dikapitalisasi sebagai aset tetap pada proses produktif. Yang kedua, biaya bunga dan biaya pinjaman lain dalam pembiayaan pembangunan aset tertentu dikapitalisasi sampai pembangunan selesai. Dan yang terakhir yaitu aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebagai biaya perolehan. Biaya perolehan sendiri termasuk kapitalisasi beban hubungan dan laba rugi di siklus. Sehingga beban pemeliharaan dan perbaikan dikapitalisasi sebagai aset. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis pendanaan. Utang atau kewajiban keuangan mengacu pada dana secara eksplisit dipinjam oleh perusahaan untuk mendanai proyek jangka panjang dan jangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan modal yang berkelanjutan. Berikut ini merupakan analisis pendanaan. Di sini ada data total liabilitas perusahaan dari kedua perusahaan yang kami analisis, yaitu PT Mayora dan juga PT Indofood Sukses Makmur. Nah, dapat dilihat bahwa pada PT Mayora total liabilitas pada tahun 2019 dan 2020 itu mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2000 gitu. Kelas selanjutnya yaitu analisis pendanaan. Utang atau kewajiban keuangan mengacu pada dana yang secara eksplisit dipinjam oleh perusahaan untuk mendanai proyek jangka panjang dan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan modal yang berkelanjutan. Nah, berikut ini merupakan data total liabilitas perusahaan, yaitu perusahaan Mayora dan juga perusahaan Indofood. Dapat dilihat bahwa pada PT Mayora itu terjadi penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, sedangkan pada PT Indofood liabilitasnya secara keseluruhan yaitu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke 2020. Selanjutnya untuk liabilitas jangka panjang, PT Mayora mengalami penurunan liabilitas, dan untuk PT Indofood mengalami peningkatan yang cukup tinggi untuk liabilitas jangka pendek dari tahun 2019 ke tahun 2020. Selanjutnya untuk liabilitas jangka panjang, PT Mayora mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, sedangkan sebaliknya PT Indofood mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada liabilitas jangka panjangnya dari tahun 2019 ke tahun 2020. Nah, dari data-data yang telah kita lihat sebelumnya, kita akan menganalisis nih rasio solvabilitas dari PT Mayora dan juga PT Indofood gitu. Nah, yang pertama yaitu ada debt to asset ratio. Kemudian yang kedua ada debt to equity ratio. Untuk debt to asset ratio, rasio ini memberikan gambaran terkait seberapa besar hutang dibebankan pada aktiva perusahaan. Nah, cara untuk menghitungnya yaitu liabilitas dibagi dengan aset. Pada PT Mayora dapat kita lihat bahwa debt to asset rasionya yaitu pada tahun 2020 sebesar 0,43 dan untuk tahun 2019-nya sebesar 0,48.
Sedangkan pada PT Indofood itu sebesar 0,51 pada tahun 2020 dan pada tahun 2019 sebesar 0,44. Semakin tinggi rasio, maka semakin tinggi resiko perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Rasio utang terhadap aset PT Indofood pada tahun 2019 dan tahun 2020 ini mengalami kenaikan, namun kenaikan ini tidak terlalu signifikan, yaitu sebesar 7%. Rasio DAR atau debt to asset ratio pada PT Indofood dapat dikatakan dalam kondisi baik karena setiap Rp1 dari aset perusahaan akan menjamin 0,51 utang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang mampu menutupi utang yang dimiliki. Sedangkan untuk PT Mayora, rasio utang terhadap aset pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan, yaitu sebesar 5%. Penurunan rasio ini menjadi kabar baik bagi PT Mayora karena dari setiap Rp1 aset perusahaan akan menjamin Rp0,43 utang gitu. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang mampu menutupi utang yang dimiliki. Kemudian rasio yang kedua yaitu debt to equity ratio pada PT Mayora dan juga PT Indofood. Rasio ini menggunakan perhitungan nilai hutang yang kemudian dibagi dengan ekuitas perusahaan. Rumusnya yaitu liabilitas dibagi dengan ekuitas. Untuk PT Mayora pada tahun 2020 sebesar 0,75 dan tahun 2019 sebesar 0,92. Sedangkan pada PT Indofood yaitu sebesar 1,06 pada 2020 dan 2019 sebesar 0,77. Rasio ini semakin tinggi rasio utang terhadap modal, maka semakin tinggi pula jumlah barang atau kewajiban perusahaan untuk melunasi hutang yang harus dibayar. Rasio utang terhadap ekuitas pada PT Indofood tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 29%. Kenaikan rasio ini diikuti dengan kenaikan nilai modal dan nilai utang yang dimiliki PT Indofood Sukses Makmur secara bersamaan pada tahun 2020. Kenaikan ini masih dapat dikatakan kecil karena masih menghasilkan rasio 1,06, sehingga masih ada kesempatan nih untuk perusahaan menurunkan rasio DAR-nya hingga di bawah 1. Sedangkan untuk PT Mayora, rasio utang terhadap ekuitasnya tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 17%. Penurunan rasio ini disebabkan karena adanya kenaikan nilai modal yang lebih besar daripada nilai kenaikan utang yang dimiliki PT Mayora. Penurunan nilai rasio ini dikatakan cukup baik karena artinya perusahaan memiliki kewajiban yang kecil pula dan bisa menguntungkan investor yang akan memberikan pinjaman. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan pengungkapan sewa. Pengungkapan sewa pada PT Mayora, kita akan membahas PSAK nomor 73 Amandemen 2020 mengenai sewa. Pengakuan liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini, didiskontokan dengan suku bunga implisit. Pembayaran sewa dialokasikan menjadi biaya pokok dan biaya yang dibebankan pada laba rugi selama periode sewa. Sedangkan untuk pengungkapan sewa PT Indofood, PSAK nomor 73 Amandemen 2020 mengenai sewa, PT Indofood sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau keuangan. Sewa sebagian besar diakui pada laporan posisi keuangan dengan dua pengecualian, yaitu sewa aset bernilai rendah dan sewa jangka pendek. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan dan disusutkan dengan metode garis lurus. Liabilitas sewa diakui pada nilai kini. Sewa yang tidak mengalihkan seluruh resiko dan manfaat diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Selanjutnya yaitu mengenai ekuitas memegang saham. Ekuitas pemegang saham merupakan seluruh modal perusahaan yang didapatkan tanpa melalui pendanaan utang, yakni melalui modal sendiri, profit, modal saham, penerbitan saham baru, dan lain-lain. Berikut data modal saham yang dimiliki oleh PT Mayora Tbk dengan rincian sebagai berikut, yaitu dengan nama pemegang saham PT Unita Beranindo, PT Mayora Dana Utama, Yogi Hendra Atmajaya, dan masyarakat lainnya masing-masing di bawah 5% dengan jumlah saham, persentase kepemilikan, dan jumlah madrasah yang disetor sebagai berikut, sehingga didapatkan jumlah atau total keseluruhan sebesar berikut, yaitu 447.173.000
173.994.500. Nah, sedangkan untuk ekuitas pemegang saham PT Indofood sebesar Rp878.043 dengan pemegang saham yaitu terdiri dari FPI ML, Altoni Salim, Taufik Wira Atmaja, Des Franciscus Welirang, kemudian ada masyarakat dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%, dengan total yang tertera pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu mengenai saldo laba dan pengungkapan dividen. Nah, saldo laba merupakan laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, namun hanya dipengaruhi oleh laba rugi bersih dan dividen. Saldo laba dapat bertambah apabila perusahaan melakukan pembukuan laba bersih dan dapat berkurang apabila perusahaan menetapkan pembagian dividen kepada pemegang saham. Nah, dapat dilihat bahwa saldo laba tahun 2020 dan tahun 2019 pada PT Mayora mengalami peningkatan, sedangkan untuk Indofood, PT Indofood, saldo laba tahun 2019 dan tahun 2020 pun sama, yaitu mengalami peningkatan. Untuk PT Mayora, pada perusahaan PT Mayora, hasil dari RUPS menetapkan pembagian laba sebanyak 1 kali dalam setahun sebesar Rp 30 per lembar saham pada 2019 dan Rp20 per lembar saham pada tahun 2020. Sedangkan untuk PT Indofood, pada perusahaan PT Indofood sendiri, hasil dari RUPS menetapkan pembagian laba sebanyak 1 kali dalam setahun sebesar Rp236 per lembar saham pada 2019 dan meningkat sebesar Rp278 per lembar saham pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu terkait dengan price book value. Nah, price book value atau PBV merupakan suatu ukuran untuk melihat apakah saham di suatu perusahaan dapat dikatakan mahal atau murah. Nilai PBV berada di atas angka 1, maka dapat dipastikan harga tersebut mahal. Begitupun sebaliknya. Namun, harga saham yang murah bukanlah jaminan akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemegang saham. Nah, rumus untuk mencari nilai PBV yaitu harga saham dibagi dengan book value. Sedangkan untuk mencari book value sendiri yaitu nilai ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham beredar. Nah, dari perhitungan tersebut dapat kita temukan bahwa PBV pada PT Mayora Indah pada tahun 2019 sebesar 4,62, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 5,38. Sedangkan pada PT Indofood tahun 2019 yaitu sebesar 1,28 dan pada tahun 2020 sebesar 0,76. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, PBV PT Mayora ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan PBV PT Indofood Sukses Makmur. Nilai PBV PT Indofood mengalami penurunan dari 1,28 menjadi 0,76 pada tahun 2020. Sedangkan pada PT Mayora justru sebaliknya, yaitu mengalami kenaikan dari 4,62 menjadi 5,38. Hal ini dapat kita perhatikan juga dari analisis sebelumnya terkait rasio solvabilitas, di mana PT Mayora menghasilkan analisis yang lebih baik dibandingkan dengan PT Indofood, hingga menjadikan harga saham PT Mayora cukup tinggi atau mahal. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis operasi pada PT Indofood dan PT Mayora. Next. Untuk menghitung analisis operasi, di sini terdapat beberapa rasio yang bisa kita ketahui, yaitu yang pertama rasio arus kas operasi atau AKO. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2019 dan tahun 2020, arus kas operasi mengalami peningkatan. Begitu juga dengan kewajiban lancarnya, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, di sini untuk menghitung rasio arus kas operasi dapat dihitung dengan membagi arus kas operasi dengan kewajiban lancar, sehingga dapat diperoleh rasio pada tahun 2019 sebesar 0,54 atau persentasenya 54%, dan pada tahun 2020 sebesar 0,49 atau 49%. Nah, bisa kita lihat di sini angkanya
semua kurang dari 1, yaitu mengindikasikan bahwa 0,54 artinya setiap Rp100 dari kewajiban lancar dibiayai oleh Rp54 dari arus kas operasi. Sedangkan pada tahun 2020 setiap Rp100 kewajiban lancar dibiayai oleh Rp49 dari arus kas operasi. Hal tersebut kemungkinan besar akan menyebabkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak mampu membayar hutang lancarnya jika hanya mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi saja. Selanjutnya yaitu pada PT Mayora Indah Tbk. Di sini dapat kita lihat bahwa arus kas operasi pada tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan. Nah, peningkatan pada arus kas operasi ini dibarengi dengan penurunan yang terjadi pada kewajiban lancar. Artinya di sini PT Mayora Indah Tbk mampu menekan kewajiban lancar yang dimilikinya atau hutang yang dimilikinya. Nah, di sini rasio yang didapat pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,88 atau persentasenya 88%. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 1,06 atau persentasenya 106%. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasannya pada tahun 2019 setiap Rp100 kewajiban lancar dibiayai oleh Rp88 dari arus kas operasi. Sedangkan pada tahun 2020 PT Mayora Indah Tbk kewajiban lancarnya sebesar Rp100 dapat dibiayai sebesar Rp106 dari arus kas operasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwasannya di sini terjadi peningkatan sebesar 18% dari rasio arus kas operasi yang dimiliki PT Mayora Indah Tbk. Dan bisa kita lihat juga bahwasannya di sini pada tahun 2020 itu angkanya lebih dari 1. Artinya di sini kemampuan PT Mayora Indah Tbk dalam membayar hutang lancarnya di sini PT Mayora Indah Tbk mampu membayar hutang lancarnya hanya dengan mengandalkan arus kas operasi yang dimiliki. Oke, next. Selanjutnya, kita akan membahas analisis rasio SGA atau di sini dapat dihitung dengan membagi biaya operasional pada penjualan atau laba bruto. Nah, dapat kita lihat data PT Indofood Sukses Makmur Tbk 2019 di sini mengalami peningkatan pada biaya operasionalnya. Namun peningkatan tersebut juga dibarengi dengan peningkatan laba bruto yang dihasilkan oleh biaya operasional yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk, sehingga persentase yang didapat sebesar 37% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 33%. Di sini mengalami penurunan sebesar 4%. Namun penurunan tersebut berdampak baik terhadap perusahaan, yang artinya meskipun pada tahun 2020 biaya operasionalnya meningkat, namun dengan meningkat pula laba bruto yang dihasilkan bahkan bisa dibilang signifikan tersebut, perusahaan dapat menekan biaya secara efisien. Kemudian pada PT Mayora Indah Tbk, biaya operasional di sini menurun. Di sini kita lihat pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Begitu juga laba bruto yang dihasilkan mengalami penurunan juga yang cukup signifikan di sini dengan persentase kenaikan sebesar 1% pada tahun 2020. Nah, di sini peningkatan persentase tersebut terjadi karena pada tahun 2020 biaya operasionalnya mengalami penurunan. Meskipun demikian, laba bruto yang dihasilkan mengalami penurunan yang bahkan penurunannya lebih besar dibandingkan dengan biaya operasionalnya. Sehingga pada tahun 2020 perusahaan tidak mampu menekan biaya operasional secara efektif. Nah, berdasarkan rasio SGA kedua perusahaan yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Mayora Indah Tbk ini dapat dikatakan bahwasannya PT Indofood memiliki keunggulan kompetitif yang dibandingkan dengan PT Mayora Indah Tbk. Oke, next. Baik, di sini kita akan melanjutkan ke rasio keuangan aktivitas. Di sini kita bisa lihat data-data PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2019 dan 2020 terdapat beberapa item atau beberapa akun, yaitu penjualan bersih, piutang usaha, persediaan, aset tetap, dan total aset. Di sini di mana pada penjualan bersih tahun 2020 meningkat. Kemudian piutang usahanya juga meningkat, begitu pula dengan persediaannya. Pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan, serta kepemilikan aset tetap juga bahkan bisa dibilang signifikan, bahkan hampir dua kali lipat aset tetap dimiliki tahun 2020 mengalami peningkatan. Kemudian total aset pada tahun 2020 PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kita lanjut, next.
Di sini terdapat beberapa rasio yang perlu kita hitung untuk menganalisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio keuangan perputaran piutang. Bagaimana perusahaan mampu memanfaatkan piutangnya dan dapat mengelola piutang yang dimiliki. Nah, di sini untuk menghitung perputaran piutang usaha dapat dihitung dengan penjualan bersih dibagi dengan piutang usaha rata-rata, di mana pada tahun 2019 yaitu sebesar 76 miliar dibagi dengan piutang usahanya sekitar 5 miliar, sehingga dapat dihasilkan 14 kali perputaran piutang usaha per tahunnya. Kemudian pada tahun 2020 di sini dapat kita lihat bahwasannya pada penjualan bersih tahun 2020 yang awalnya akunnya mengalami peningkatan, namun di sini dihasilkan penurunan perputaran piutang usaha. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada piutang usaha rata-rata, yaitu dapat menghasilkan 13 kali. Artinya di sini perputaran piutang usaha pada tahun 2019 itu lebih baik dibandingkan pada tahun 2020. Kemudian rasio perputaran persediaan. Di sini bagaimana perusahaan mampu mengelola persediaan yang dimilikinya. Nah, di sini pada tahun 2019 dapat menghasilkan 8 kali perputaran persediaan. Kemudian pada tahun 2020 itu sebesar 7 kali perputaran persediaan. Di sini sama dengan rasio keuangan perputaran piutang sebelumnya juga. Pada tahun 2019 itu rasio perputaran persediaan lebih baik. Kemudian bisa lanjut. Next. Oke, selanjutnya yaitu rasio perputaran aset tetap. Di sini bagaimana perusahaan dapat mengelola aset tetap yang dimilikinya. Yaitu pada tahun 2019 penjualan bersihnya sebesar 76 miliar dibagi dengan aset tetapnya sebesar 64 miliar. Di sini mendapatkan perputaran aset tetap sebesar 1 kali. Itu per tahunnya. Kemudian rasio perputaran aset tetap tahun 2020 sebesar 0,6 kali. Kemudian yaitu rasio perputaran aset total aset di sini. Ini terjadi kesalahan penulisan ya. Yang dimaksudkan adalah rasio perputaran total aset, di mana di sini pada tahun 2019 itu menghasilkan rasio perputaran 0,8 kali, sedangkan pada tahun 2020 lebih cepat yaitu 0,5 kali. Next. Di sini karena sebelumnya kita sudah membahas PT Indofood, sekarang kita akan membahas PT Mayora Indah Tbk, di mana di sini penjualan bersih pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Kemudian piutang usaha di sini mengalami peningkatan, sedangkan persediaan hampir stagnan, hanya saja di sini terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2020. Kemudian pada aset tetap di sini juga sama dengan persediaan terjadi peningkatan pada tahun 2020 dan total aset yang dimiliki secara keseluruhan menurun. Di sini pada tahun 2019 sebesar 25 miliar, sedangkan pada tahun 2020 berkisar 19 miliar. Next. Di sini untuk rasio keuangan perputaran piutang di sini pada PT Mayora Indah Tbk penjualan bersih sama rumusnya, yaitu untuk menghitung perputaran piutang usaha dengan membagi penjualan bersih terhadap piutang usaha rata-rata, di mana pada tahun 2019 itu mendapatkan rasio perputaran piutang usaha sebesar 4 kali, dan pada tahun 2020 sebesar 5 kali. Kemudian rasio perputaran persediaan, di mana untuk menghitungnya kita bisa membagi antara penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Pada tahun 2019 dapat menghasilkan rasio sebesar 8,7 kali perputaran persediaan per tahunnya. Kemudian pada tahun 2020 menghasilkan 8,9 kali perputaran persediaan per tahunnya. Next. Kemudian kita akan membahas rasio perputaran aset. Di sini dapat kita hitung rasio perputaran aset tetap, yaitu penjualan aset dibagi dengan aset tetap, di mana menghasilkan rasio tahun 2019 sebesar 3,5 kali perputaran aset tetap, dan pada tahun 2020 meningkat yaitu 4 kali perputaran aset tetap. Kemudian di sini rasio perputaran total aset, di mana untuk menghitungnya yaitu penjualan per rata-rata total aset. Di sini pada tahun 2019 menghasilkan rasio sebesar 1,2 kali, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,3 kali perputaran total aset per tahunnya. Next. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya yang
akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai kesimpulan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Kali ini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai perbandingan analisis mikro dan makro di antara dua perusahaan, yaitu pada kasus kali ini kami mengangkat perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai analisis mikro di antara kedua perusahaan. Nah, dalam berita terupdate di tahun 2020, salah satu produk dari PT Indofood Tbk, yaitu Indomie, meraih penghargaan sebagai merek yang paling banyak dipilih di Indonesia. Tidak hanya itu, di tahun 2020, penghargaan ini juga telah diperoleh di tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa Indomie merupakan produk yang unggul dalam produk yang sejenis dari berbagai produk pesaing. Dan berbeda dengan PT Indofood, PT Mayora Indah Tbk ini dalam berita terupdate memiliki penghargaan yang berbeda, yaitu ASEAN Business Award 2020 untuk kategori Priority Integration Sector dari ASEAN BAC, dan Most Valuable Indonesian Brand 2020 dari Brand Finance PLC. Nah, sedangkan di tahun 2019, yaitu PT Mayora Indah Tbk meraih penghargaan Indonesian 50 Best of the Best Companies 2019 dari Forbes. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki concern yang berbeda, di mana PT Indofood berfokus pada kualitas produk agar dapat memperoleh dan mempertahankan kepercayaan konsumen dan masyarakat. Sedangkan PT Mayora Indah Tbk memiliki fokus pada integrasi perusahaan, di mana PT Mayora Indah Tbk lebih menekankan strategi bisnis dalam menjalankan perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, dalam aspek kepemilikan saham, jumlah saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang telah dimiliki oleh publik itu sebesar 49,93% dan 50,07% dipegang oleh First Pacific Company Limited. Berbeda dengan PT Mayora Indah Tbk, yang dimana publik atau masyarakat hanya memiliki sejumlah 15,71% dari saham perusahaan. Sebagian besar saham dipegang oleh PT Umitra Branindo, PT Mayora Dana Utama, dan Jogi Hendra Atmaja selaku komisaris utama perusahaan tersebut. Informasi harga saham di tahun 2020 pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, jumlah pemegang sahamnya melebihi 47.000 dengan harga saham yang ditutup pada harga Rp6.850. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga saham pada PT Mayora Indah Tbk, yaitu sebesar Rp2.710, dan besarnya harga nominal ini memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal. Selanjutnya, apabila dibandingkan dari sisi tren yang dimiliki oleh kedua perusahaan, PT Indofood Tbk memiliki keunggulan dibandingkan PT Mayora Indah Tbk karena pada tren yang dilaporkan oleh PT Indofood Tbk selama kurun waktu kurang lebih 5 tahun, yaitu antara tahun 2016 hingga 2020, yang dihasilkan cenderung mengalami peningkatan secara terus-menerus. Kenaikan yang dihasilkan terdapat pada tren penjualan bersih, laba usaha, total aset, ekuitas, dan juga laba komprehensif yang dibagikan kepada pemegang saham. Meskipun jumlah kenaikannya itu tidak begitu tinggi, hanya berkisar antara 1% hingga 3% setiap tahun, namun kondisi ini menunjukkan konsistensi. Nah, berbeda dengan PT Mayora Tbk yang justru melaporkan tren pada tahun 2020 mengalami penurunan, baik penjualan bersih, laba bruto, laba usaha, dan juga laba komprehensif yang dibagikan kepada kepentingan dan pengendali. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk mengalami kemunduran atau lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, hal ini tentunya menunjukkan bahwa PT Mayora Indah Tbk tidak berprogres secara keuangan di tahun 2020. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan analisis makro. Ya, terdapat setidaknya ada
berdasarkan analisis investasi, kemudian ada berdasarkan analisis pendanaan, kemudian berdasarkan analisis operasi. Nah, yang pertama berdasarkan analisis investasi. Nah, jika dapat dilihat pada tabel tersebut yang telah disajikan oleh kelompok kami, terdapat perbandingan antara PT Mayora Indah Tbk dan PT Indofood Tbk di 2 tahun terakhir, yaitu 2019 dan 2020. Jika dibandingkan selama 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 dan 2020, dapat dilihat bahwa dari hasil perhitungan rasio di atas atau rasio pada tabel tersebut menunjukkan bahwa PT Mayora Indah Tbk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan PT Indofood Tbk berdasarkan rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas yang dimiliki PT Mayora Indah Tbk menunjukkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan milik PT Indofood Tbk, sehingga dapat dikatakan bahwa PT Mayora Indah Tbk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menutupi atau membayar kewajiban jangka pendeknya. Namun, hal ini tidak begitu buruk meskipun rasio yang dimiliki oleh PT Indofood lebih kecil daripada milik PT Mayora, namun rasio tersebut berada pada angka lebih besar daripada 5, dan pada quick ratio mendekati angka 1, sehingga risiko gagal bayar terdapat kewajiban jangka pendeknya juga dinilai lebih rendah. Baik, selanjutnya pada analisis pendanaan kali ini kami juga telah menunjukkan tabel perbandingan antara PT Indofood dan PT Mayora pada 2 tahun terakhir, yaitu 2019 dan 2020. Dan berdasarkan rasio tersebut, yaitu debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan price to value ratio, pada tahun 2019 PT Indofood Tbk memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat dilirik oleh investor. Nah, hal ini dikarenakan rasio debt to asset ratio dan debt to equity ratio-nya lebih kecil sehingga memiliki risiko yang lebih rendah. Kemudian pada rasio price to value ratio, PT Indofood Tbk juga lebih kecil daripada PT Mayora Indah Tbk. Nah, hal ini tentunya akan menarik investor karena harga saham yang relatif lebih murah. Namun sebaliknya, pada tahun 2020 justru debt to asset ratio dan debt to equity ratio pada PT Indofood Tbk mengalami kenaikan, sehingga risiko investasinya juga naik. Namun, untuk rasio price to value ratio masih tergolong murah, bahkan under value. Selanjutnya, berdasarkan analisis operasi, yang pertama mengenai rasio arus kas operasi. Nah, berdasarkan perhitungan rasio arus kas operasi pada tahun 2019 dan 2020 pada PT Indofood Tbk dan PT Mayora Indah Tbk, dapat disimpulkan bahwa PT Mayora Indah Tbk memiliki rasio dan kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan PT Indofood Tbk. Dan selanjutnya mengenai rasio selling general, jika dibandingkan di antara kedua perusahaan PT Mayora Indah Tbk terbilang cukup. Nah, sedangkan perusahaan A berada di antara 0 hingga pada PT Indofood Tbk memiliki peluang yang tinggi. Selanjutnya, kami juga di sini telah menyajikan tabel perbandingan di 2 tahun terakhir, yaitu 2019 dan 2020 untuk PT Mayora dan PT Indofood. Nah, jika dibandingkan antara kedua perusahaan ini, PT Mayora Indah Tbk lah yang memiliki kemampuan perputaran aktivitas keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan PT Indofood Tbk. Namun, secara penagihan dan penerimaan piutang, PT Indofood Tbk memiliki kemampuan yang lebih baik. Hanya saja ketika dibandingkan antara 2019 dan 2020, aktivitas keuangan yang menurun berbanding terbalik dengan PT Mayora. Selanjutnya, rekomendasi untuk pengguna laporan keuangan tersendiri untuk pihak internal perusahaan, yaitu manajer, penelaahan manajemen tidak mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada akhir 2019. Nah, arus kas operasi memiliki arus kas lainnya, sedangkan arus kas investasi bersifat negatif besar. Namun, penerimaan kas cenderung lebih kecil dari pengawasan yang telah dilakukan. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset pada 2020. Arus kas dari aktivitas 2020 mengalami peningkatan dari semula senilai 3,7 miliar dan peningkatan dari aktivitas operasi sebagai dampak penurunan pembayaran kas dari pelanggan. Sedangkan arus kas jadinya pengeluaran arus kas yang cukup besar, namun penerimaan kas cenderung lebih kecil dari pengeluaran kas. Selanjutnya, rekomendasi untuk pihak eksternal, di mana yang pertama, kalau yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai fluktuasi harga saham, memikirkan dan menentukan kembali mengenai tujuan dan sasaran. Apabila perusahaan belum dapat, sebaiknya pemegang saham mulai melirik dan mempelajari besar untuk mewujudkan hal tersebut. Namun, apabila dalam waktu tertentu dan perusahaan telah memberikan perkembangan yang positif, pemegang saham mempertahankan modalnya di perusahaan tersebut yang telah dirancang sebelumnya sudah dapat sebaiknya pemegang saham merancang dan agar jumlah modal yang diinvestasikan dapat. Calon investor.
Nah, kami pasti untuk dapat menanamkan modalnya kepada PT Mayora Ini Tbk, yaitu sebuah perusahaan yang juga harga saham pada PT Mayora Ini Tbk relatif lebih murah daripada PT Indofood, yaitu berkisar antara Rp1.950 hingga Rp2.750 pada tahun 2019 dan Rp1.360 hingga Rp2.940 pada tahun 2020. Namun jika dibandingkan dengan kestabilan harga, kenaikan dan penurunannya pun cenderung stabil. Hanya saja, pada akhir tahun 2019 hingga kuartal 1 tahun 2020, harga terendah yang dicapai berkisar Rp1.000 per lembar saham. Nah, penurunan harga saham ini tentunya akan menjadi sebuah peluang bagi calon investor untuk dapat membeli saham PT Mayora Ini Tbk dengan harga yang relatif lebih murah. Dan tentunya dengan anggaran tertentu, jumlah saham yang diperoleh akan lebih banyak daripada ketika tingkat harga sahamnya rendah. Bisa saya ulangin. Penurunan harga saham ini tentunya akan menjadi sebuah peluang bagi calon investor untuk dapat membeli saham PT Mayora Ini Tbk dengan harga yang relatif lebih murah dan tentunya dengan anggaran tertentu, jumlah saham yang diperoleh akan lebih banyak daripada ketika saham-saham tersebut berada di posisi normal. Terlebih apabila investor berhasil membeli pada tingkat harga rendah dan mengalami kenaikan di setiap periodenya, maka investor akan mendapat keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Namun, yang perlu diperhatikan adalah apabila harga saham tidak kunjung mengalami kenaikan dan justru terus menurun, tentunya hal ini akan menjadi bumerang bagi investor. Terlebih bagi investor yang memiliki jumlah saham yang cukup banyak atau tinggi, nah kerugian yang akan dialami pun akan semakin besar. Selanjutnya, rekomendasi untuk pihak-pihak lain. Nah, hasil laporan keuangan tidak hanya dibutuhkan oleh pemegang saham ataupun pihak calon investor. Terdapat pihak lain yang membutuhkan hasil laporan keuangan perusahaan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini, pihak lain dapat berupa pelanggan dan masyarakat umum. Nah, pelanggan perlu melihat laporan keuangan. Klien yang memiliki kemitraan dalam jangka panjang atau kontrak dengan perusahaan yang ingin mereka jadikan tujuan untuk bermitra atau bekerja sama dengan perusahaan yang stabil dalam finansial. Perusahaan yang kuat secara finansial ini bisa memberikan penjualan secara kredit untuk pelanggan, memberikan produk dan juga layanan dengan harga diskon, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat umum antara lain seperti peneliti, kemudian siswa atau mahasiswa, seorang analis, dan mungkin pihak-pihak lain yang tertarik pada laporan keuangan perusahaan dengan alasan yang valid. Kemudian hasil dari analisis ini memberikan gambaran yang jelas tentang urusan keuangan perusahaan, kinerjanya yang dapat dibandingkan dengan kompetitor dan mitra. Dengan demikian, berbagai pengguna dapat membaca dan memahami laporan keuangan perusahaan untuk tujuan mereka sendiri. Nah, selain dari pelanggan dan masyarakat umum, pihak lain yang juga membutuhkan hasil analisis laporan ini yaitu seperti serikat pekerja, kemudian otoritas pajak, dan pemerintah. Nah, selain itu terdapat kompetitor dan mungkin pihak-pihak lain yang membutuhkan hasil dari laporan keuangan kedua perusahaan tersebut. Baik, sekian kesimpulan dan rekomendasi yang dapat saya sampaikan. Kemudian hasil pemaparan dari kelompok kami mengenai Project Based Learning, yaitu perbandingan analisis keuangan berdasarkan mikro dan makro dari kedua perusahaan, yaitu PT Indofood dan PT Mayora. Sumbernya kami peroleh dari website resmi dari kedua perusahaan tersebut, yaitu di www.indofood.com dan www.mayoraindah.co.id. Nah, adapun bahan ataupun referensi yang kami ambil dari kedua perusahaan tersebut yaitu adalah berupa annual report di tahun 2020 milik PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan juga annual report di tahun 2020 milik PT Mayora Indah Tbk. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.